guys, welcome back in my YouTube channel. Dan hari ini gue pengen berbagi cerita ke kalian semua gimana pengalaman gue terkait pandemi COVID-19 yang udah kita alamin dari 2020 sampai dengan 2021 ini ya. Actually gue itu adalah salah seorang penyintas ya pada bulan Juli, tepatnya pada awal Juli 2021 gue penyintas COVID kala itu. Dan juga harusnya sih gue bulan ini bisa donor plasma konvalesen, tapi nggak tahu kenapa ya gue dapet booster Moderna sekarang. Nah, setelah gue dapet booster Moderna, semuanya berubah dari gue yang biasanya sehat dan baik-baik aja, dan gue sekarang jadi kayak gini. Jadi gue masuk rumah sakit lagi karena gue udah ngalamin demam tinggi itu kurang lebih selama 5 harian. Jadi KIPI gue itu adalah demam tinggi selama 5 harian, nyeri kepala atau sakit kepala itu sakit banget, gak bisa berdiri sampean ya. Kemudian nyeri telan, dan itu yang bikin gue sama sekali nggak bisa masuk makanan ya. Gue langsung muntah ketika gue dapat makanan, jadi konsumsi gue cuman air doang. Terus gue sempet diare sih kemarin juga. Kemudian setelah gue panas di hari ketiga itu badan gue tiba-tiba muncul kemerah-kemerahan kayak gini. Gue nggak tahu sih KIPI dari Moderna atau booster vaksin ini bakal terjadi ke setiap orang atau enggak. Tapi beberapa orang sih emang ada yang KIPI, beberapa orang yang tidak. Nah, gue sendiri sih pribadi menyarankan untuk teman-teman semua, mungkin kalian sudah waktunya mendapatkan booster vaksin. Nah, coba dipikir-pikir dulu, badan kalian udah siap atau belum. Kayak gue sih sendiri ya, gue mikir sih mungkin karena emang baru 1 bulan gue sebagai penyintas, terus gue dapat vaksin, mungkin ada efek sampingnya sampai kayak gini kemungkinan. Kemudian yang kedua, gue sendiri ngerasa badan gue sih sebelum vaksin itu ngerasa nggak fit atau capek lah ya. Jadi buat kalian yang biasanya tidurnya terlalu malam atau punya riwayat darah tinggi dan diabetes dan sebagainya, tolong dijaga banget badannya sebelum vaksin ya, biar nggak terjadi efek samping KIPI kayak seperti yang gue alamin. Karena emang gue kemarin sebelumnya sempet jaga malam, terus besoknya itu vaksin. Setelah vaksin itu kayak pusing terus ngantuk banget selama 1 hari pertama itu. Kemudian hari kedua gue mulai demam dari pagi sampai malam. Hari ketiga gue juga kayak gitu. Nah, di hari kedua keluar bintik-bintik merah di badan gue, karena kemungkinan emang itu memang panas banget ya. Suhu tuh kisaran 39,4 sampai 39,6. Dan itu bahkan gue sampai nggak sadar, sampai ngigu-ngigu kayak gitu. Nah, dan di 31 Agustus kemarin gue masuk ke rumah sakit. Gue sendiri nggak nyangka sih bakal kayak gini, tapi kalau menurut gue sendiri vaksin itu penting untuk kita semua, tapi tolong dijaga dulu kesehatannya, dan faedah mudorotnya dipikir sendiri-sendiri dulu. Apalagi kalau ada wacana pemerintah untuk melakukan vaksin booster berbayar, kalian pikir-pikir dulu efeknya nanti ke kalian gimana. Karena paling nggak kalian harus nggak kerja ataupun cuti kerja selama 2-3 harian setelah vaksin itu, karena emang pasti efeknya sangat ngeri ya. Vaksin yang Moderna ini gue sampai udah angkat tangan. Gue kemarin sempet mikir, apa gue kena COVID lagi, apa gue kenapa ini, gue sampai mikir kayak gitu. Dan karena emang gue mikir baru vaksin, jadi gue nggak gue obatin sama sekali. Dan akhirnya missnya di situ, kesalahan gue karena nggak gue obatin sejak awal ya, karena gue takut vaksinnya nggak berhasil. Akhirnya gue obatin, dan alhamdulillahnya sekarang udah masuk rumah sakit, udah sedikit tertangani ya. Kondisi gue sekarang udah lumayan membaik.
udah bisa bikin video kayak gini, udah bisa duduk dan sebagainya sembari menahan sakit sebenarnya kayak gitu. Kemarin tuh mata gue sampai merah banget, gak sadar kayak gitu sih. Emang ya kita lagi kondisi sakit ya, mau gimana. Jadi gue saranin ke kalian semua, vaksin itu penting untuk kalian semua. Jadi nggak usah kalian bilang vaksin itu adalah hal yang berhubungan dengan konspirasi dan sebagainya. Itu nggak benar sama sekali ya. Dan kalian mikir ada microchip di dalam vaksin, oke, ingat juga kalau kalian ngomong vaksin itu berhubungan dengan microchip yang dimasukkan ke dalam tubuh kalian, ingat EKTP kalian itu elektronik KTP, tapi kalian masih disuruh fotokopi setiap kalian ngurus pemberkasan dan sebagainya. Jadi nggak usah mikir terlalu jauh tentang microchip yang ada di dalam vaksin. Itu hoax semuanya ya. Dan walaupun gue kena efek samping dari vaksin ini, gue pribadi tetap mendukung program dari pemerintah untuk menyelesaikan vaksin untuk seluruh warga negara Indonesia, karena emang itu udah kewajiban negara untuk menyelamatkan seluruh warga negaranya. Mungkin kalian semua di rumah ada yang emosi, ada yang marah karena PPKM dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk cara pemerintah juga. Gua kalau dibilang capek sama PPKM, dan gua dibilang anti pemerintah sih enggak, karena emang vaksin itu untuk kesehatan kita bersama. Walaupun gue harus sakit kayak gini, tapi gue percaya kalau vaksin itu nanti bakal ada gunanya buat kita ke depan. Because we don't know sampai kapan corona atau COVID-19 ini bakalan terus eksis di bumi. Mungkin kita udah tahu di luar negeri, di Eropa, di Amerika, bahkan di Olimpiade Tokyo kemarin udah banyak orang yang bisa lepas masker. Gue juga berharap Indonesia bisa lekas bebas dari COVID-19 ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, kemudian pakai masker, hindari bepergian yang tidak penting. Dan juga kalian juga harus tetap keep safety diri kalian sendiri. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Jadi gua harap teman-teman semua bisa memahami gimana sakitnya COVID tanpa harus mengalami COVID secara langsung. Lebih baik kalian merasakan virus yang dilemahkan dalam bentuk vaksin daripada kalian merasakan virus yang tidak dilemahkan sama sekali dalam bentuk virus aslinya. Oke guys, terima kasih untuk waktunya, dan doain gue biar hasil PCR gue hari ini negatif dan gue bisa cepet selesai sakitnya dan gue bisa cepet sembuh. Oke, terima kasih and see ya.